Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi pagi ini saya akan membahas terkait investigasi hilangnya kapal Nur Alia. Mungkin kalau teman-teman ngikutin berita, jadi kapal ini milik PT Gurita Lintas Samudra ya. Kebetulan saat itu saya sebagai investigator dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, tentunya saya terlibat langsung dalam proses pencarian ya, searching. Ini saya sampaikan sengaja untuk teman-teman supaya menjadi bahan pelajaran ya. Bukan berarti menakut-nakuti, karena memang ini adalah kenyataan yang dialami. Ini kapal yang hilang, kapal MV Nur Alia. Tampilan kapalnya itu demikian. Dan di setiap kapal itu dilengkapi dengan Voyage Data Recorder atau VDR. Ini juga yang teman-teman perlu ketahui, posisi VDR itu umumnya diletakkan di Monkey Island ya, di atas bridge atau anjungan. Kejadiannya kapal ini kehilangan kontak atau lost contact pada 21 Agustus tahun 2019 ya. Dan sinyalnya itu terpancar pada frekuensi eh, megahertz EVB ya, Emergency Positioning Electronic Radio Beacon. Jadi ini eh, yang diterima oleh SAR ya, tim SAR. Nama kapalnya dikonfirmasi betul ya, itu adalah MV Nur Alia. Kemudian, nah, dan setelah itu tentu dilakukan pencarian gabungan, baik itu oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPB, mohon maaf. Kemudian Bakamla, TNI AL, Polisi Air, KSOP, SROP, dan sebagainya. Jadi pencarian itu dilakukan di atas permukaan tentunya, di air ya. Nah, dari mulai angkatan laut, angkatan udara, semuanya melakukan pencarian. Bahkan sampai ke negara-negara terdekat. Jadi dicari apakah kapal itu apabila ada tentunya harusnya masih ada di permukaan air laut. Tapi pada saat itu ditemukan sudah tidak ada, bahkan dengan menggunakan pertolongan dari tim satelit ya, menggunakan satelit. Dari satelit itu sudah hilang di atas permukaan air laut. Maka ini cakupan area daripada pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPB atau lebih dikenal dengan Basarnas. Ini cakupan area pencariannya karena kapal tersebut berangkat dari dekat Pulau Obi ya, setelah kapal itu melaksanakan loading atau memuat. Dan kebetulan juga beberapa bagian dari kapal tersebut naik ke permukaan, ya ada di permukaan, ditemukan permukaan. Yang cukup heran adalah skoci ya, skocinya itu skoci kapsul. Nah, skoci kapsul itu sudah ditemukan dalam keadaan seperti di belah dua, ya. Bukan di belah dua, apa namanya, dipangkas gitu ya, dipangkas. Kalau di belah dua kan bagian terbelah. Ini bagian itu seperti yang terpangkas. Jadi hanya yang menyisakan di bagian bawahnya saja. Seperti yang Anda lihat di bagian sebelah kiri. Kemudian ada juga fender ya, tire fender. Tire fender ini yang berbentuk kapsul. Ini yang biasa digunakan ketika kapal itu ship to ship, STS ya, karena kapal ini loadingnya juga dengan STS dengan tongkang ya, dengan baz. Dia memuatnya itu nikel ore atau biji biji untuk nikel, masih berbentuk tanah. Nah, ini pencariannya dilakukan juga dengan menggunakan alat komunikasi atau AIS dan bahkan langsung menghubungi ke pembuat AIS-nya langsung ya di Perancis. Nah, diketemukan memang bahwa AIS tersebut sudah tidak aktif ya, sudah lost contact. Nih, bahkan di searching area ya ditemukan pergerakan kapalnya ketika kapal itu bergerak dari setelah memuat
Kapal itu memuat ini langsung ke marine traffic ya. Dari marine traffic berdasarkan data pergerakan automatic identification system atau AIS. Jadi kapal itu kelihatan, coba lihat tuh, bergerak ya. Pergerakan setelah selesai loading. Jadi di loadingnya itu complete loading sekitar jam malam ya, hampir malam, jam 18-an gitu. Dan kapal itu hilang kontaknya jam 03.55 kurang lebih dini hari. Jadi setelah belayar kurang lebih hampir hampir 10 jam kurang lebih ya. Dan kapal itu langsung hilang kontak di antara perairan Selat Seram. Nah, ini kapal masih berlayar, masih terpantau di AIS, dan ini AIS yang langsung dilihat dari pembuatnya, dari Prancis. Ya, tiba-tiba setelah dari 10 jam pelayaran kurang lebih, kapal itu hilang kontak. Ya. Jadi hilang kontaknya, hilang dari permukaan air laut. Ya, jadi sudah tidak ditemukan lagi. Nah, sekitar pukul 03.56 sorry ya, UTC waktu Indonesia. Kalau di UTC-nya waktu unit dari apa waktu London ya, pukul 18.56, dan waktu Indonesia Baratnya sekitar sorry, waktu Indonesia Timur ya. Indonesia Timur pukul 03.56. Karena kejadiannya di Indonesia Timur. Ini searching area yang dilakukan oleh tim Basarnas beserta KNKT. Jadi ada data AIS terakhir, kemudian posisi IPE, alur pelayaran, SARMAP, dan Inmarsat. Ini kebetulan saya termasuk dalam tim dalam proses pencarian yang di tahap 1 ya. Kemudian tahap 2 juga demikian, searching area menggunakan hidrometer. Nah, kemudian dilanjutkan juga dengan pendeteksian bawah air dengan menggunakan ULB atau ini untuk melihat adanya sinyal aktif daripada beacon ya. Dibantu juga dengan teman-teman dari Basarnas. Ini juga searching area oleh PT Gurita Lintas Samudra ya, yang dibantu juga oleh perusahaan survei lainnya dari GLS. Nah, ini hasil searching areanya. Jadi rupanya kapal ini ditemukan ini ya, baru inisial ini pada kedalaman 439 meter. Jadi kedalaman 439 meter ditemukan ada anomali, dan kami lanjutkan ya, mohon maaf, kami lanjutkan dengan menggunakan waktu itu membawa membawa alat yang bisa melihat langsung posisi, yaitu ROV, ROV ya. ROV adalah remotely operated vehicle, jadi yang bisa melihat langsung dengan penampakan mata, namun tidak bisa dilaksanakan karena ombaknya cukup kuat. Setelah itu kami tetap menggunakan multibeam. Dari hasil multibeam menemukan adanya objek ya, dengan panjang kurang lebih 190 meter dan lebar 40 meter pada posisi 01 derajat 13,197 lintang selatan dan 128 degrees 35,298 lintang timur. Ini adalah posisi yang kami yakini Nur Alia ya, karena panjang kapal Nur Alia itu kurang lebih 189 meter. Dan lebarnya juga, jadi ini adalah anomali yang betul-betul kami yakini, karena dari dimensi kapal itu betul-betul ini menampakkan ya kapal Nur Alia. Anda bisa lihat ini adalah hasil side scan sonar. Kalau kira-kira diibaratkan seperti orang yang kalau perempuan hamil itu ada juga di kesehatan ya, ada juga di scan ya, hasil scannya itu menampakkan demikian ya. Jadi ini teman-teman jadi pembelajaran untuk kita semua, tentunya semoga tidak terjadi pada kapal teman-teman ya.
hati-hati selalu dalam pelayaran. Semoga kita semuanya sukses dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Tetap berupaya dan jangan lupa berdoa ya. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Oke. Oh ya, dalam akhir penghujung tahun 2025 saya mengucapkan selamat mencapai tahun baru ya, nanti insya Allah 2026. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan keliru. Tentu itu kekurangan dari saya ya. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.